Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai Bank Sentral dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Katrina Natalia Dinda Widya Putri dengan NIM belakang 074, dan yang kedua saya sendiri Sydney Zaneta dengan NIM belakang 083, dan yang ketiga ada Rio Agung Prawoto dengan NIM belakang 105, dan yang keempat ada Jihan Wilanda Anastasia dengan NIM belakang 207, dan yang selanjutnya ada Alfani Jonaidi Putra dengan NIM belakang 248, dan yang terakhir ada Joshua Monangan dengan NIM belakang 269. Adapun subbab materi dari kelompok 7 mengenai Bank Sentral dan Kebijakan Perdagangan Internasional, yaitu yang pertama ada konsep dan struktur neraca pembayaran internasional, yang kedua ada peranan Bank Sentral dalam NPI, dan yang terakhir analisis keterkaitan NPI, neraca Bank Sentral, dan Bank Umum. Baik, materi pertama yaitu konsep dan struktur neraca pembayaran internasional atau NPI. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Menurut Balance of Payment Manual yang diterbitkan di IMF tahun 1993, definisi neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Transaksi ekonomi tersebut meliputi kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa, arus masuk dan keluarnya modal, hibah, dan pembayaran transfer lain. Transaksi ekonomi merupakan transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan kepemilikan aset atau kewajiban dari penduduk kepada bukan penduduk yang meliputi yang pertama, pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa, yang kedua, pertukaran barang atau jasa dengan aset finansial atau cash, saham, obligasi, dan yang ketiga, pertukaran aset finansial dengan aset finansial, dan yang keempat ada unrequired transfer atau pemberian sumber daya real atau finansial tanpa imbalan, misalnya hibah, pengiriman dana oleh TKI. Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat baik dari sisi internal maupun eksternal. Kondisi internal antara lain tercermin pada perkembangan sektor real seperti produksi, konsumsi dan investasi, dan perkembangan sektor moneter seperti inflasi dan jumlah uang beredar. Sementara itu, kondisi eksternal tercermin pada perkembangan neraca pembayaran. Fungsi neraca pembayaran internasional yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi, moneter, dan juga perdagangan internasional. Adapun sistem pencatatan transaksi internasional yaitu debit dan kredit, di mana kredit merupakan transaksi penerimaan dari negara lain, sedangkan debit merupakan transaksi pembayaran dari negara asal kepada negara lain. Materi selanjutnya yaitu struktur neraca pembayaran. Dilihat dari strukturnya, neraca pembayaran dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Transaksi berjalan terdiri dari perdagangan barang yang terdiri dari ekspor dan impor, lalu jasa-jasa dan penghasilan. Lalu untuk transaksi modal dan keuangan terdiri dari transaksi modal dan transaksi keuangan di luar cadangan devisa yang terdiri dari penanaman modal langsung, investasi surat berharga, dan investasi lainnya. Lalu terdapat pula perubahan cadangan devisa dan selisih perhitungan. Masing-masing komponen dalam kelompok terdiri dari debit dan kredit. Bila debit, bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contohnya yaitu barang atau jasa yang diterima dari luar negeri atau impor, pembayaran bunga dan denda, dan pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain. Lalu bila kredit, bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contohnya, barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, dan penerimaan bunga dan devisa.
Lalu, jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Lalu, jika sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Peran Bank Sentral dalam NPI. Berdasarkan kesepakatan, setiap anggota International Monetary Fund atau IMF, termasuk Indonesia, berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan data yang terkait dengan transaksi neraca pembayaran masing-masing negara. Laporan tersebut dilakukan setiap triwulan dan disampaikan kepada IMF dalam bentuk penyajian standar. Penyampaian perkembangan neraca pembayaran oleh negara-negara anggota IMF dimaksudkan, selain untuk mendiseminasikan perkembangan ekonomi internasional masing-masing negara anggota, juga untuk melakukan konsolidasi transaksi internasional semua negara anggota IMF. Informasi perkembangan ekonomi internasional masing-masing negara tersebut sangat diperlukan oleh investor, perbankan, pengusaha, dan lembaga internasional lainnya dalam menentukan rencana kegiatan, antara lain yang terkait dengan investasi dan perdagangan. Bank Indonesia yang merupakan lembaga penyusunan NPI menyajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu penyajian standar dan penyajian analitis. NPI penyajian standar sampai saat ini masih disusun terutama untuk disampaikan ke IMF. Sementara itu, untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan baik di sektor real, fiskal, maupun moneter, seperti penyusunan rencana anggaran dan realisasi anggaran penerimaan dan belanja negara, serta penyusunan program moneter, Bank Indonesia juga menyusun NPI penyajian analitis. Dalam penyusunan statistik NPI, penyajian analitis dimuat pula beberapa rincian komponen di luar NPI penyajian standar. Misalnya transaksi barang dan jasa dirinci dalam dua kelompok, yaitu kelompok migas dan non-migas. Selain itu, dalam transaksi jasa dimunculkan jasa untuk keperluan ibadah haji, dan dalam transaksi finansial account dimunculkan data pinjaman yang dikelompokkan menjadi pinjaman pemerintah dan pinjaman swasta. Selanjutnya, pinjaman pemerintah dikelompokkan lebih lanjut menjadi pinjaman dari CGI dan dari luar CGI. Baik, melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu sumber data dalam penyusunan NPI. Sumber data dalam penyusunan NPI berasal dari berbagai sumber, baik intern Bank Indonesia sendiri maupun dari luar Bank Indonesia. Rincian sumber data NPI, penyajian standar dan analitis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekspor dan impor non-migas bersumber pada dokumen ekspor dan impor. Lalu yang kedua, ekspor dan impor migas bersumber pada laporan dan informasi dari lembaga terkait, seperti Direktorat Minyak dan Gas Bumi dan Pertamina. Lalu yang ketiga, jasa non-migas, income dan transfer sumber pada laporan dan informasi dari berbagai sumber, antara lain Departemen Agama, Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, Bank Indonesia, PT Garuda, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Luar Negeri, dan Perbankan. Lalu yang keempat, jasa migas. Bersumber pada laporan dan informasi antara lain dari Departemen Pertambangan dan Energi, Pertamina, dan perusahaan kontraktor migas. Lalu yang kelima, data transaksi modal dan keuangan bersumber antara lain dari Bank Indonesia, Bappenas, Departemen Keuangan, Badan Koordinasi Penanam Modal, Pertamina, PT Garuda, dan Perbankan. Baik, materi selanjutnya adalah tujuan dari penyusunan neraca pembayaran. Adapun tujuan dari penyusunan neraca pembayaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk, yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, maka semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Lalu yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara dari neraca pembayaran. Dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Lalu yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran. Dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Lalu yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara
dari catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran. Dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Lalu yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara, bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut, dan sebaliknya apabila terjadi defisit neraca pembayaran. Lalu yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu. Dapat diperkirakan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Lalu yang ketujuh, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor, impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Baik, kita sekarang lanjut ke dalam konsep dari keseimbangan neraca pembayaran. Jadi yang pertama itulah konsep keseimbangan perdagangan, yaitu transaksi dikategorikan sebagai transaksi yang menyebabkan adanya surplus dan defisit dalam transaksi ekspor impor. Yang kedua yaitu adalah konsep keseimbangan transaksi berjalan, yaitu adalah surplus dan defisit dapat diperhitungkan melalui perhitungan jasa-jasa seperti penghasilan dan transfers. Lalu ketiga adalah konsep basic balance, yaitu adalah autonomous transaction adalah komponen-komponen yang terdapat dalam transaksi modal. Yang keempat adalah konsep overall balance, yaitu komponen-komponen dalam transaksi berjalan, komponen-komponen transaksi modal dan keuangan. Selanjutnya adalah proses penyeimbangan kembali tersebut memiliki hubungan erat dengan komponen-komponen berikut. Yang pertama ada tingkat harga, yaitu surplus dalam neraca pembayaran akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan meningkatkan harga barang dan jasa. Yang kedua ada tingkat kurs. Penyeimbangan kembali pada neraca pembayaran melalui tingkat kurs berhubungan dengan devaluasi untuk defisit dan revaluasi untuk surplus. Yang ketiga ada tingkat bunga. Perubahan yang terjadi pada tingkat bunga memiliki kaitan yang erat dengan perubahan neraca investasi. Dan yang terakhir sektor moneter. Ketidakseimbangan neraca pembayaran dan terjadinya fluktuasi pada kurs valuta asing disebabkan karena adanya usaha untuk menyamakan suatu lokasi.